الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين ويا جمرة المؤمنين إخواني وأخواتي في الدين jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya diberikan dan dicurahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan salah satu hari yang sangat agung dan sangat mulia, hari yang paling terbaik dalam setiap tahunnya. Tidak lain hati itu adalah Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, Inna a'zamal ayyami 'indallahi Yaumun Nahar thumma Yaumul Qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah, hari yang paling istimewa di sisi Allah adalah hari Nahr, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, wa Yaumul Qar, dan hari tasyrik yang pertama. Maka ikhwafillah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha ini melainkan agar kita di dalamnya mengagungkan Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mensucikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah taala inginkan bagi hamba-hambanya yang dipertemukan dengan hari raya Idul Adha, yaitu mereka di hari tersebut mengagungkan Allah, menyebut-nyebut nama Allah, kemudian memuliakan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala mengingatkan, وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan agar hari raya yang mereka rayakan, ada Idul Adha itu, mereka melihat, menyaksikan bagaimana kedahsyatan, bagaimana agungnya perintah Allah, dan agar mereka di hari raya Idul Adha itu menyebut-nyebut, mengingat-ingat nama-nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah taala berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan-hewan ternak yang mereka sembelih. Inilah ikhwafillah tujuan Allah taala mempertemukan kita di hari raya Idul Adha ini. Sekali lagi agar kita semua di hari raya Idul Adha ini bersama-sama selalu mengingat Allah, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mensucikan dan mengagungkan Allah, serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hakikat bertemunya seorang dengan hari raya Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Berbicara seputar hari raya Idul Adha, penyembelihan korban beserta rangkaian ibadah manasik haji di dalamnya, maka tidak diragukan lagi, tidak dipungkiri lagi, ini semua berkaitan dengan kehidupan salah satu kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking besarnya kemuliaan Nabi Ibrahim di hadapan Allah, maka banyak sekali sunnah-sunnah Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala tetapkan menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit, berulang-ulang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mengikuti langkah dan jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak cukup di situ, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, itu pun juga diperintahkan oleh Allah secara khusus agar selalu menapaki, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala firmankan, "Tsumma auhayna ilaika an ittaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian wahai Muhammad, kami wahyukan, kami perintahkan kepada kamu, kepada engkau, apa itu? Agar engkau selalu mengikuti millah Ibrahim, jejaknya, agamanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah orang yang lurus dan bukan termasuk bagian orang-orang musyrikin. Inilah kemuliaan dan keagungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wabillah rahimani wa rahimakumullah, memperingati hari raya Idul Adha ini, pada hakikatnya kita sedang berusaha untuk mencontoh kekasih Allah Ta'ala. Karena seluruh manasik ibadah haji beserta ibadah kurban ini semuanya kaitannya dengan perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hakikat hari raya Idul Adha ini adalah agar kita merenungi kembali, agar kita selalu menjadikan diri kita berusaha mengikuti langkah dan jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah Ta'ala ulang-ulang perintahnya di dalam Al-Quran, "Anittaba' millata Ibrahim hanifa", agar kalian semua mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim, terus apa yang harus kita ikuti? Apa yang menjadikan Nabi Ibrahim kedudukannya begitu mulia di hadapan Allah? Bahkan Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Terus apa yang harus kita ikuti? Apanya yang harus diikuti agar kita setidaknya sesuai yang apa Allah Ta'ala inginkan, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah cukup dengan ibadah korbannya dikatakan mengikuti Nabi Ibrahim? Apakah cukup dengan menjalani ibadah haji, manasik haji dikatakan telah mengikuti Nabi Ibrahim? Maka tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya belum. Ibadah korban, manasik haji itu semua bagian daripada jejak-jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang Allah Ta'ala inginkan dari kita mengikuti milah Ibrahim itu adalah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 120 sampai 123. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang Ibrahim, sosoknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Allah Ta'ala sebutkan kemuliaan-kemuliaannya, maka Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu sifat-sifatnya. Inilah sifat-sifat yang Allah Ta'ala inginkan, sifat-sifat Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala inginkan kita mengikutinya. Apa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah qanit lillah, senantiasa tunduk
wa hadahu ila siratal mustaqim. Dan kami bimbing selalu Ibrahim itu berada di jalan yang lurus. Inilah ikhwafillah 4 poin, 4 sifat utama Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasih. Inilah 4 sifat pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala perintahkan kita mengikutinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah ummah, kata Allah. Ibrahim itu adalah seorang ummah. Apa itu ummah? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ummah itu adalah muallimul khair. Yang dimaksud Nabi Ibrahim itu seorang ummah adalah Ibrahim itu adalah seorang muallimul khair, orang yang selalu di mana saja tempatnya selalu menjadi contoh, menjadi pengajar kebaikan, selalu mewarnai orang untuk kebaikan. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimanapun tempatnya beliau selalu mengajak, memperingatkan manusia, meneladani mereka agar selalu berada di atas kebaikan. Sehingga salah seorang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya 2 orang saja ikhwafillah di dalam Al-Quran, di dalam dalil yang Allah Ta'ala katakan dia sebagai uswatun hasanah. Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Mumtahanah. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan 2 rasul ini, selalu menjadi pelopor kebaikan dimanapun mereka berada. Maka inilah hari raya Idul Adha. Allah Ta'ala menginginkan kita semua mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk dimanapun kita berada. Kita selalu mengajak, memperingati, meneladani manusia, mencontohi mereka dengan kebaikan. Baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah saudara-saudara kita, ataupun di tengah masyarakat kita. Jangan sampai kita mengikuti millah Ibrahim namun menjadi dedengkot kebatilan. Maka sia-sia ibadah berkorban yang dijalankan. Tidak ada artinya ibadah haji yang ditunaikan kalau ujung-ujungnya menjadi dedengkot, gembong berbagai macam keburukan. Padahal yang Allah Ta'ala inginkan adalah mengikuti Ibrahim dalam bentuk ummah. Jadilah kalian sebagaimana Ibrahim. Yaitu apa? Selalu menjadi contoh dalam kebaikan. Dan itu berat, ikhwafillah. Menjadi orang yang mencontohi manusia kepada kebaikan, mempelopori kebaikan di tengah-tengah manusia itu berat. Makanya kata para ulama, orang-orang yang muslih, orang-orang yang menjadi contoh kebaikan itu berat. Tidak sebagaimana orang-orang soleh. Kalau orang soleh itu kebaikan untuk dirinya saja. Adapun muslih, kebaikan itu ditanamkan, disebarkan di tengah-tengah lingkungannya. Dan inilah di antara hakikat ghuraba yang dikatakan oleh Nabi, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ghuraba itu adalah orang yang selalu memberi contoh, mengislah, memperbaiki manusia di tengah-tengah kerusakan mereka. Maka apa artinya slogan millah Ibrahim kalau ujung-ujungnya kita terbawa dengan arus-arus kebatilan? Apa gunanya slogan millah Ibrahim kalau ujung-ujungnya ikut arus berbagai macam kekufuran dan kesyirikan? Sia-sia slogan Ibrahim yang dilantunkan. Inilah ikhwafillah yang pertama, sifat mulia Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala inginkan kita selalu mencontohnya. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu sifat baiknya, kata Allah, adalah qanitan lillah, senantiasa sabar dan tunduk dengan semua perintah Allah. Sifat qanitan lillah inilah yang akhirnya berbagai macam jejak-jejak Nabi Ibrahim disyariatkan di umat Nabi SAW ini. Mulai dari adanya pembangunan Ka'bah itu bermula dari bagaimana ketundukan dan kesabaran seorang Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada tanaman-tanaman dan air di dalamnya.
Dari situlah kemudian menjadi cikal bakal Baitul Atiq, Ka'bah. Kemudian syariat kurban yang hari ini kita jalankan itu bermula dari bagaimana ketabahan, ketundukan, kesabaran seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Inilah ikhwafillah qanit. Jiwa yang tunduk akhirnya bisa menjalankan semua syariat-syariat yang ada. Jadi bukan hanya sekadar menjalankan kurbannya, bukan hanya sekadar menjalankan ibadah hajinya, tapi yang Allah Ta'ala inginkan pada diri kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana ketundukan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga percuma kalau kemudian menjalankan ibadah kurban, di luar ibadah kurban nantinya dalam menjalankan perintah Allah masih suka pilih-pilih, masih suka yang sesuai hawa nafsunya dilanggar. Kemudian yang yang tidak sesuai hawa nafsunya ditinggalkan. Ma'adzallah. Inilah yang Allah Ta'ala inginkan agar kita menjadi pribadi yang qanit, selalu tunduk kepada Allah. Dalam urusan perintah Allah, jadikan perintah Allah itu selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Jadikan dalam tunduk perintah Allah itu sami'na wa ta'na. Kalau sudah Allah Ta'ala katakan haram, ya haram. Jangan suka cari-cari celah. Jangan suka cari-cari rukhsah dan alasan. Demi Allah, inilah yang menjadikan kehancuran suatu umat. Percuma mengaku mengikuti milah Ibrahim. Begitu turun perintah Allah, ada syariat Allah, dia cari-cari celah, cari-cari alasan, cari-cari rukhsah, cari-cari keringanan. Seperti itu bukan pribadi yang qanit, ya wafillah. Pribadi yang qanit lillah, senantiasa tunduk kepada Allah itu kalau mendengar perintah Allah, menjadikan perintah Allah itu sebagai perkara yang pertama dari semua urusan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tunduk kepada perintah Allah itu maksudnya ketika sudah mendengar perintah Allah, mendengar syariat Allah, tidak ada jalan nomor dua. Tidak ada pilihan lain, kata Allah. Innama qaulal mu'minuna idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah orang beriman, kata Allah. Orang-orang yang ketika mendengar syariat Allah, melihat di hadapannya syariat Allah, tidak ada pilihan kecuali kami mendengar dan taat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah hakikat mengikuti milah Ibrahim. Adapun kemudian yang ketiga, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah hanifah wa ma kana minal musyrikin. Inilah inti daripada milah Ibrahim itu. Ibrahim adalah seorang yang lurus. Lurus apanya? Lurus tauhidnya, tidak tercampur dengan kesyirikan. Inilah inti dan hakikat milah Ibrahim. Selalu ketika bicara milah Ibrahim, selalu ada kalimat ini, hanif. Selalu Ibrahim itu hanif, kata Allah. Setiap kali ada kata Ibrahim, selalu ada kata hanif wa ma kana minal musyrikin. Kenapa selalu diulang-ulang? Karena zaman dahulu orang-orang musyrik Quraisy pun merasa mengaku diri mereka mengikuti milah Ibrahim. Makanya tidak heran hari ini juga sama. Ada orang-orang yang berada di atas kesyirikan, orang-orang yang berada di atas kekafiran, di atas penyembahan kepada selain Allah, beribadah kepada berhala dengan berbagai macam modelnya itu. Mereka tetap mengaku mengikuti milah Ibrahim. Ma'adzallah. Inilah ikhwafillah, hakikat milah Ibrahim adalah hanif. Ibrahim itu seorang yang tauhidnya lurus, tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Maka hakikat hari raya Idul Adha adalah dalam rangka memperbaiki tauhid kita, mengokohkan, membersihkan lagi tauhid kita dari berbagai macam kotoran-kotorannya, ya Allah. Maka sia-sia tidak ada manfaatnya seluruh ibadah-ibadah besar yang dikerjakan kalau tercampur di dalamnya kesyirikan. Allah Ta'ala sudah ingatkan itu. Itulah bahayanya kesyirikan. Ya, seluruhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala sia-sia ketika seorang berbuat syirik. Inilah hakikat daripada milah Ibrahim itu adalah ketika seorang hamba bisa menjadikan di dalam dirinya tauhid yang lurus, yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Dan itu tidak bisa direalisasikan kecuali dengan kesabaran.
memperbaiki al-wala wal bara dengan keteguhan, dengan ilmu. Ikhwafillah, inilah kebersihan tauhid akan kita dapatkan dengan kesabaran yang tinggi, kemudian dengan memperbaiki al-wala wal bara kita, kemudian dengan memperbaiki ilmu dan pemahaman kita. Inilah 3 perkara yang akan menjadikan tauhid kita senantiasa lurus dan bersih dari berbagai macam kesyirikan. Adapun yang terakhir, yang keempat, yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hendaknya diperintahkan kepada kita untuk selalu mengikutinya dan contohinya. Apa itu? Syakirul li an'umi. Ibrahim itu pribadi yang selalu mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Apa yang Allah Ta'ala berikan, baik besar ataupun kecil, selalu disyukuri. Dan hakikat syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Itulah yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, dari harta, dunia, anak, istri, semuanya diberikan kepada Allah. Semuanya digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Anaknya digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Istrinya digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Semua yang dimiliki Ibrahim, semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Ibrahim, diberikan semuanya untuk taat kepada Allah. Bahkan hartanya yang banyak, beliau sampai punya gelar Abu Dhifan, bapaknya para penerima tamu. Makanya istilah awwalu dhayyafad dhaif, kata Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali melayani tamu. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu gak ada orang layani tamu, itu belum ada. Orang yang pertama kali memberikan pelayanan kepada tamu ada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu punya peternakan khusus, ya, isinya sapi-sapi yang gemuk-gemuk. Apa tujuan beliau? Peternakan ini digunakan untuk melayani tamu. Setiap kali ada tamu disembelihkan, maka beliau dapat gelar Abu Dhifan. Abu Dhifan. Semua nikmat-nikmat Allah digunakan untuk taat kepada Allah. Dan itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ketika bertamunya para malaikat. 3 malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim di tengah-tengah malam. Ibrahim menyambutnya. Mereka salam, disambut, disuruh masuk, disembelihkan sapi, dihidangkan kepada mereka sapi bakar, dan berkatalah Ibrahim, ala ta'kulun, enggak makankah kalian? Ini sapi lezat, enggak dimakan. Setelah Ibrahim tahu bahwa ketiganya ini malaikat, Ibrahim takut. Ternyata malaikat itu mengatakan, Allah takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, kami adalah utusan Allah. Kami datang ke sini memberikan kabar gembira kepadamu bahwa di balik ini, setelah ini engkau akan memiliki putra yang bernama Ishak, wa min iswami wara Ishak Yaqub. Dan kami setelah di sini ya diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Itulah tamunya Nabi Ibrahim. Malam hari bertamu dilayani, malam hari bertamu disembelihkan sapi, dihidangkan. Dan ternyata tamunya adalah malaikat. Inilah bagaimana salah satu potret seorang Nabi Ibrahim yang syakirul li an'umi, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat hari raya Idul Adha, agar kita selalu mencontoh mengikuti sifat-sifat utamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Kita tutup khutbah ini dengan senantiasa bermunajat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, keteguhan kepada kita dalam menjalankan seluruh perintah-perintahnya, dan juga menjauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Dan Allah Ta'ala berikan kemudahan, keteguhan kepada kita dalam menapaki millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafir wal kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a a'malina.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arzuqna ats-tsabat wal istiqamah. Allahumma arzuqna ats-tsabat wal istiqamah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma istajib lana, Allahumma istajib lana, Allahumma istajib lana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.